وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشريف الموعود اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه المحمود أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Al-Azhar yang dirahmati Allah, dengan penuh kerendahan hati, marilah selalu kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun kita dan betapapun kondisi kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita masih tergolong hamba-hambanya yang pandai mensyukuri atas segala nikmatnya. Terbukti pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama thalabul ilmi, bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan selalu berupaya untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian tentang berbisnis ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita akan mengupas tentang akad dalam Islam. Kita belum sampai pada tataran bagaimana praktik bisnis yang diteladankan oleh Rasulullah, tetapi landasan yang fundamental ini harus kita pahami bersama terlebih dahulu. Akad itu memiliki porsi yang teramat penting dalam melaksanakan setiap transaksi. Oleh karena transaksi apapun itu dinyatakan sesuai dengan syarat atau batal sangat bergantung dengan akadnya. Ya. Nah, akad itu berdasarkan tujuannya ada dua. Yang pertama adalah tijari dan yang kedua adalah tabarruk. Tijari ini dimaksudkan akad mencari dan mendapatkan keuntungan. Nah, akad tijari ini lebih banyak pada aspek jual beli. Jual ini, jual itu, ya, akad mudharabah, akad murabahah. Ini atas dasar mencari keuntungan, mencari profit. Lalu yang akad tabarruk dimaksudkan adalah akad untuk ta'awun, tolong menolong. Apa saja itu? Ada akad hibah, wakaf, kemudian ada akad zakat, infak, sedekah. Itu sifatnya adalah menolong. Maka ini disebut dengan akad tabarruk. Nah, akad menurut keabsahannya ada tiga, jadi sahih, kemudian fasid, dan yang ketiga adalah batal. Dikatakan akad itu sahih ketika memenuhi semua rukun dan syaratnya. Nah, syarat jual beli nanti di belakang akan kita bahas bersama-sama. Pernah bapak-bapak mengikuti sebuah acara yang sangat sakral, misalnya akdun nikah, akad nikah. Akad nikah itu dinyatakan sahih ketika memenuhi semua rukun dan syaratnya. Ada akidain,
yang diakadkan. Kemudian ada saksinya, ada sighatnya, angkahtuka wa zawwajtuka ila akhirih. Itu namanya ijab. Qabulnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril mazkur halan. Itu berarti sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tetapi akad itu dinyatakan fasid, rusak, ketika semua rukun terpenuhi namun ada syarat yang tidak dipenuhi, termasuk jual beli kan. Nah, dikatakan batal ya apabila salah satu rukun tidak terpenuhi. Nah, rukun ini penting. Nah, kalau rukun ini tidak terpenuhi maka otomatis syaratnya pun juga tidak terpenuhi. Ini adalah akad berdasarkan keabsahannya. Nah, sekarang akad dari sisi pelaksanaannya, ada akad nafiz, ada akad mauquf. Akad nafiz ini akad yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Akad apa saja? Lengkap, jual beli apapun, pembeli, penjual, ya barangnya ada. Nah, ini kalau sudah lengkap namanya nafiz. Tapi kalau akad ini lengkap rukunnya, namun ada syarat yang terganggu. Misalnya ini contoh ya, tidak memenuhi legal capacity misalnya ya, tidak memiliki otoritas, ada hak orang lain pada objek jual beli tanah, sementara mohon maaf tanah itu adalah tanah waris, masih ada keluarga yang belum dilibatkan bahkan tidak mengetahui karena dia punya hak. Nah, ini berarti akadnya termasuk akad mauquf. Adul umah, padahal itu tanah waris, sekalipun nyunsewu sertifikat itu dipegang oleh anak bareng, tetapi anak yang kedua, ketiga itu tidak dilibatkan, itu dianggap masuk kategori akad mauquf. Lalu dari sisi kekuatan ada namanya akad lazim. Apa maknanya? Maknanya salah seorang dari kedua pihak itu tidak memiliki hak fasakh tanpa persetujuan pihak lain. Apa saja? Ya, artinya tidak memiliki ya kekuatan. Karena jual beli, ijarah, muzaraah. Muzaraah itu kongsi. Jadi misalnya ada pemilik kebun terus golek ke wong, Mas, iki aku ora iso nggarap. Wis jenengan garapen sawahku kae, ada rong petak, terus ada kebun di sebelah sana. Wis pokoknya digarap, modal sekabehane dari saya. Nah, nek wis mbok garap, mengko hasil piro dibagi. Nah, ini namanya muzaraah. Ada istilah lain muzaraah itu adalah musaqah, sama. Ini dalam hal perkebunan, pertanian, pemilik itu kemudian bekerja sama dengan penggarap. Ada ghairul lazim, salah seorang dari kedua belah pihak boleh mufasakh tanpa persetujuan pihak lain. Contohnya apa? Wakalah. Bapak-bapak punya apa namanya, asuransi BPJS, itu akadnya adalah menggunakan akad ya kafalah begitu ya. Bisa juga misalnya menggunakan akad wakalah ya. Misalnya kalau di bank syariah itu ada istilah ya namanya Bapak kartu kredit gitu. Itu sebenarnya kita ini bayar sudah ada yang nanggung, sudah ada yang
nanti menyiapkan pembayarannya, dalam hal ini adalah bank syariah. Nah itu artinya bisa menggunakan perantara melalui media yang namanya kartu kredit, ya, kartu kredit, atau misalnya kartu, kalau misalnya kartu ATM dan lain sebagainya, itu bisa, ya, artinya kepemilikan itu adalah menjadi milik perorangan dan pihak bank syariah itu sebagai ya yang mewakilkan kepada kita, mewakil gitu ya. Nah ini dia Bapak dan Ibu rukun akad. Arkanul abdi, rukun akad itu yang pertama ada akidah atau akidah ini. Artinya dua orang yang melakukan transaksi, kudono pembeli, ada penjual. Nah, syarat-syaratnya syurutul arkan, syarat rukunnya akil. Nah, dodolan jual beli transaksi karo bocah cilik sing durung dolor ndak bisa, nggih. Jadi balik itu menjadi persyaratan. Mengerti konsekuensi akad yang sedang dilaksanakannya. Kadang-kadang orang berakad itu yang penting tanda tangan, ngoten nggih Pak nggih. Ora diwaca sik gitu. Nah, ini nih ngerti-ngerti terus kemudian loh, mosok seperti ini aturannya. Loh, Bapak kan sudah menandatangani, maka akad itu sebaiknya dibaca terlebih dahulu. Cuman kadang-kadang wong pinek misalnya mengajukan pembiayaan ke bank syariah gitu, itu ya dari pihak bank syariah itu sudah ada prosedurnya. Kita menjelaskan, mengawali dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim akadnya. Cuman kadang-kadang wah sing penting iki pengajuannya cair. Nah, jadi kadang wis pun mboten usah damu-damu pun Pak wis mungkin di kula tanda tangane. Nah, ini yang repot gitu. Nanti di kemudian hari misalnya ada karena pembayaran yang apa namanya melewati jatuh tempo, denda itu boleh betul Pak? Penetapan denda itu boleh betul dalam ajaran agama? Boleh. Denda itu boleh, tetapi denda dalam ekonomi Islam itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Ini bedanya syariah dengan konvensional. Misalnya ini jatuh tempo, nanti pembayaran paling lambat tanggal 5. Ternyata telat nganti 2 minggu. Nah, di situ sudah ada perjanjian akan dikenai denda sebesar sekian. Enggak apa-apa, itu sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang fatwa di SNMUI ini sudah ada, dibolehkan. Cuman dalam ekonomi syariah itu tidak boleh pendapatan itu terus denda itu dimasukkan sebagai pendapatan, tidak bisa. Jadi itu harus dikeluarkan. Nah, kepentingannya itu adalah kepentingan kemaslahatan, untuk kepentingan sosial. Denda boleh tapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, seperti itu. Terus ada makud alaih. Makud alaih itu maksudnya ya ono barangi, ono regani. Lah dodolan ra ono barangi. Mas, aku adol mobil, adol motor. Jadi barangi saya ning ngene Tulungagung. Lah ya aku ingin tak deleh ngene kono terus ki barange kok ora ono. Barange digawa wong. Pokoke iku nek wis dibalekke nanti jenengan tuku. Enggak bisa. Barang itu harus terlihat, ya, barang harus ada. Lalu ada sihor, ada ijab, ada qabul. Nah, ini 3 hal ini yang harus ada ketika seseorang itu melakukan transaksi. Baik, hari ini kita tuntaskan ya tentang akad. Nah, sihor itu harus jelas, sorry, ya. Ada ijab, ada qabul yang bersesuaian. Mula kadang-kadang kalau
kita mendapati transaksi di beberapa tempat, misalnya kalau bapak-bapak di Madura atau di mana, Madura terus di Pundi Banjarmasin, wong niku nek dodolan mesti mau ijab kabul Pak. Beli ini ya, oke, sah. Ya Mbak ngasih uang Pak, ngasih uang terus sah nggih, sah. Lho ngoten. Itu maksudnya ijab kabul. Itu orang-orang ini kan kebiasaan ya. Itu orang Madura daerah sana, terus orang Banjarmasin, itu na tuku-tuku, enggak ada orang mana pun, nggih sah nggih, sah. Lho ngoten. Ya kaya akad nikah ngoten, sah. Nah sing ditakoni iki malah ora dong, sae. Lho iki oleh nang kepaten kok ditakoki sah sae gitu. Nah, itu namanya ijab kabul. Itu penting. Baik. Nah, ini adalah jenis-jenis akad Bapak dan Ibu. Dalam ajaran Islam, terutama ini kita bahas tentang muamalah maliyah. Ada akad pertukaran, ada titipan, ada percampuran, ada memberi kepercayaan. Ini akad memberi kepercayaan. Ada memberi izin, wakalah, surat kuasa. Surat kuasa itu namanya wakalah, memberi izin. Nah, yang pertama adalah jual beli, pertukaran, perbandingan harga jual dan harga beli itu ada namanya musyawarah. Jadi seseorang menjual barang kepada orang lain, lalu dia menambahkan, ada namanya roksul. Jadi bahasa dalam ekonomi syariah itu adalah roksul malnya. Jadi ada tambahan, misalnya biaya transportasi. Misalnya contoh, misalnya kita beli sepeda motor, biaya telekomunikasi ini wonten mboten? Ada, misalnya biaya transportasi pengantaran ada mboten? Oh ada. Nah, itu ditambahkan. Jadi sepeda motor sing mau regane sebut saja 20 juta, terus didol misalnya 20.500.000, karena itu sudah include dengan biaya-biaya tambahan itu namanya jual beli akad musawwamah. Kalau misalnya akad tauliyah itu ya wis sesuai dengan harga itu ya. Sudah tukuku sakmene, terus tak dol ya sakmene, aku ra entuk badi wong mbek kanca. Nah, ada seperti itu. Ambek kanca aku tenan wis ki mergo aku ki maune seneng dadi terus ora seneng. Mula barang ki tak dol meneh. Iki baru berapa hari aku ora golek bati, wis 20 yuta tukuna 20 yuta. Tapi kalau akad murabahah beda lagi. Akad murabahah itu seorang penjual menyampaikan berapa harga belinya, ditambah dengan margin. Loh, tidak ada istilah bunga, tetapi istilahnya adalah margin. Tukuku 20 yuta, mbok cicil 2 tahun, boleh menambahkan margin, boleh Pak. Ini jual beli. Kalau yang namanya riba itu lekat dengan pinjam meminjam. Loh, ngoten. Nek misalnya kita itu pinjam duit ning gone kanca, ning gone sedulur, Mas, aku mbok tulung disilai duit 20 yuta. Engko tak balekno 2 sasi kas. Ya wis nyoki, engko balekke tambahi 500.000. Itu namanya riba. Karena akadnya adalah akad pinjam meminjam. Beda kalau itu akad jual beli. Kalau akad jual beli nggak bisa, boleh, mau berapapun boleh.
Wis 20 juta bercicil 2 tahun, margin saya 3 juta. Jadi engko lek mau ngangsur kuwi sesasi sakmene. Setuju? Antara dimingkum, sama-sama ridho, sama-sama rela, tanda tangan. Nah itu boleh. Jadi penambahan angka, penambahan itu ya, margin. Kalau itu jual beli tidak masalah, bukan riba. Riba itu nek nilai. Makanya istilah dalam ajaran agama kita itu kalau pinjam meminjam itu namanya qardul hasan. Nah, ini berdasarkan harga jual dan harga beli. Sekarang berdasarkan barang pengganti. Kalau muqayyadah itu artinya dibatasi, ya. Artinya barang itu diberikan syarat. Ki aku kepingin jaluk ganti dalam bentuk mobil. Nah terus sing piye mobile? Nah kalau muqayyadah itu ono ya kriterianya. Ya wis pokoke sing metik lah. Udah terus anune apa? Wis sembarang, pokoknya sing regane sakmene metik terus CC-ne sakmene wis aku rak ngarani. Nah, misalnya begitu nggih. Sudah itu artinya ada persyaratan. Tapi kalau sudah mutlak bebas ya, tidak ada persyaratan. Terserah wis pokoknya golekno barang sing padha karo sepeda motor sing penting kuwi iso nggo mlaku. Nah, seperti itu. Ini tuker pengganti barang. Kalau sarf itu valuta. Jual beli napa? Uang gitu. Jadi menukar dari rupiah ke real, misalnya jamaah haji sekarang. Nah, itu sarf. Kalau ijarah itu jasa. Jasa niku imbalan. Panjenengan ngongkon tukang kondandani omah niku akate napa Pak? Ijarah, karena jasa. Mas, kowe sedina mergo tukang tak bayar misalnya 170, kowe kena 120 misalnya nggih, tak bayar sama itu namanya akadnya akad ijarah. Artinya pengalian pemanfaatan jasa. Lalu waktu penyerahan barang sing dituku kapan waktunya? Ini ada baik bisaman ajil. Ini maksudnya baik bisaman ajil niku dicicil. Boleh tidak? Boleh. Nah ini baik zaman ajil dicicil, diangsur. Atau baik salam. Baik salam itu jual beli dengan memberikan DP, DPC. Mas yo tak kayak DP yang dikirim kok barangnya. Boleh, ini berarti baik salam. Kalau baik istisna itu request, customize. Jadi aku kepingin sofa modelnya kayak ini. Nanti ada lambaran atasnya ben rada empuk, terus sandarannya nanti digawe model ngene, kelire koyo ngene. Nah, ini ada pesanan. Itu namanya istisna, nggih. Nih. Terus ada lagi istijrar. Istijrar itu karena wis lengganan jual membeli barang itu berulang-ulang, Pak. Dalam satu periode. Termin pertama iku Mas, engko turun di termin pertama ini berarti 1 bulan ini, engko kirim barang ping 3. Ojo mbok kirim langsung, gudang kurang cukup, kirim ping 3, seret. Engko pekan kedua kirim neh, tapi ini termin 1 ya, termin 1. Satu periode dikirim selama 3 kali. Niku namanya baiul istijrar. Nah, ada akad namanya wadi'ah. Bapak-bapak kalau
gajinya itu sekarang kan sudah menggunakan apa Pak? Kalau dalam istilah di manajemen SDI itu payroll. Nah, payroll gitu. Jadi sudah dialihkan ke lembaga perbankan. Nah, kadang-kadang orang ini nggak tahu Pak. Makanya ini pentingnya manajemen dalam hal ini pengambil kebijakan itu nakoke karo pihak bank. Iki akate nggo akad apa? Itu payroll pegawai ini ono 100 gitu. Gajine pokoknya nanti langsung diambil lewat bank. Kalau gaji itu diberikan pada akhir bulan, maka H-1 misalnya tanggal 29 itu sudah dilebokke. Nah, tapi orang itu perlu tahu akad iki janjane akad apa. Saya kadang-kadang orang tanya-tanya begini, lho iki duitku kok ora ono tambah, maksudnya duit saya itu kok tidak ada bagi hasilnya. Wingi gajian sakmene, tak jipuk sakmene, maksudku ben mengendap, saving, tapi tak cek di rekening koran, tak print, ternyata ora ono bagi hasilnya. Nah, jadi barangkali yang perlu dilihat adalah akadnya. Kalau akadnya wadiah itu titipan. Wadiah itu titipan. Kalau titipan, maka pihak yang dititipi dalam ini bank itu tidak wajib memberikan bagi hasil manfaat. Tidak wajib. Tapi kalau akadnya itu adalah akad mudharabah, nah itu hitung-hitungane. Nah makanya nanti perlu disampaikan gitu nggih. Lagi kok kita enak, terus akhirnya persepsinya kan jadi wah ngkono iki duwite orang muda-muda orang bagi hasilnya. Nah, karena salah dalam menentukan akadnya. Kalau akad wadiah itu titipan atau parkir istilahnya, uangnya diparkir. Tapi kalau mudharabah itu uangnya kemudian dimanfaatkan untuk usaha sektor real, untuk ini, untuk itu, sehingga kalau ada hasilnya, surplusnya, ya, dividennya, maka kemudian dibagi. Nah ini biasanya termasuk kalau mesin ini dananya kan dititipkan di bank ya, pakainya akad apa? Lo tidak tahu Pak. Misalnya masih MUI ini kan dititipkan di bank syariah, pakai akad apa? Kalau bank itu biasanya menawarkan untuk simpanan itu ada mudharabah. Yang kedua ada wadiah. Nah, tinggal dua ini. Nah, kalau mau mudharabah itu kan artinya kan uang itu dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis ya, dikembangkan. Nek rugi berarti lah itu repotnya di situ itu ya. Berarti nek rugi ya wani rugi nih ya gelem nomponi gitu. Kalau wadiah enggak bisa. Kalau wadiah itu pihak yang dititipi wajib menjaga barang yang dititipkan. Nah, memang amannya di situ, okay? Nah, wadiah ini ada dua, yang amanah, barang itu bisa dimanfaatkan. Saya nabung, akadnya akad wadiah. Nah, berarti duit saya itu bisa digunakan oleh pihak bank atau koperasi syariah, KSPPS atau BMT untuk kepentingan usaha. Tapi kalau domana tidak boleh Pak, tidak boleh. Nitip itu kan tidak hanya uang, bank itu atau koperasi syariah itu bisa loh menerima titipan dalam bentuk emas. Sakit Pak, emas. Pak saya titip supaya aman. Ini barang saya emas saya titipkan di bank atau di koperasi syariah. Tanda tangan akadnya.
Akadnya pakai akad apa? Ya, domana. Berarti harus amanah, betul. Tidak boleh dibisniskan, ya, tidak boleh dititipkan ke sana. Kadang-kadang kan begitu, gitu. Nah, tidak boleh. Ini tergantung akadnya. Maka memang pengetahuan kita terhadap akad itu sekali lagi sangat menentukan transaksi yang kita lakukan. Yang kedua, yang ketiga adalah percampuran, campur. Namanya musyarakah atau syirkah. Syirkah itu ada dua, syirkah amlak dan syirkah ukut. Syirkah amlak itu kepemilikan atas benda atau barang itu didasarkan bukan karena akad, tetapi mergo itu karena bisa ijbari atau ikhtiari. Kalau ijbari, kepemilikan barang secara bersama-sama, itu disebabkan yang karena di luar pengetahuan, misalnya kematian. Loh. Kematian terus untuk waris. Loh, itu kan ijbari, harta milik bersama. Bapak duit perusahaan, gitu. Itu perusahaan murni keluarga. Terus kemudian orang tuanya meninggal. Kepemilikan itu menjadi milik bersama anak-anaknya. Loh. Jadi syirkah itu patungan, ya, kepemilikan usaha, benda yang lebih dari satu orang itu bisa dimiliki tanpa harus ada akad. Itu tadi karena ijbari, kematian, atau karena ikhtiari, hibah, bisa bukan Pak? Bisa, ya, lembaga atau perusahaan milik bersama, kemudian tiba-tiba mendapatkan hibah dari Arab Saudi sebesar misalnya 2 miliar, itu akan bisa menambah aset. Nah, ini kan tanpa akad itu, ya, karena hibah, akhirnya milik bersama-sama. Ngoten. Terus ada juga syirkah ukut. Nah, kalau syirkah ukut itu atas dasar karena bareng-bareng ada akadnya. Yang pertama adalah inan. Itu kemitraan modal. Yuk Mas, bareng-bareng gawe koperasi. Loh, saged toh? Bareng-bareng modalnya piro? Kemitraan bareng-bareng weh sampean modalnya samene 20 orang itu bisa membuat sebuah koperasi. Yuk sampean 30 yuto, jadilah koperasi. Awal-awal. Nah, sekarang ini sudah besar. Ini kalau Bapak sudah pernah atau menjadi anggota koperasi, iuran koperasi itu ada namanya wajib, terus pokok, ada pokok, ada wajib, gitu. Nah, yang pokok wajib ini maksudnya apa Pak? Syirkah. Bisa diambil badan Pak? Nggak bisa. Itu yang disebut dengan syirkah. Nah, ini kemitraan modal. Kan modal itu anggota kan tiap bulan dipotong terus. Nah, beda kalau kemudian sukarela, itu tabungan, ya, simpanan. Nah, terus ada lagi mufawadah, itu keterampilan. Dia punya keterampilan Pak. Perusahaan apa? Mas, saya ini kan engineering. Yes, aku tak gabung dalam perusahaan ini. Saya ahli di bidang desain rumah. Saya arsitektur rumah paham. Sudah, saya tak modal dalam bentuk keterampilan. Saged mboten Pak? Saged. Keterampilannya berbeda-beda. Kalau namanya arsitektur rumah, niku apakah hanya arsitek saja yang masuk di situ? Tidak. Keuangan bisa Pak?
Bisa, Mas, karena saya ini lulusan ekonomi, wis saya tak gabung, saya yang ngatur keuangan. Macam-macam ini keterampilan yang berbeda jadi satu. Kalau wujud, syirkah wujud itu kredibilitas, nama baik. Biasanya apa Pak Nek? Ada perusahaan branded ya, brandingnya sudah kemana-mana, terus dia menggunakan merek itu karena sudah punya reputasi. Itu bisa syirkah. Istilahnya apa? Franchise gitu. Franchise. Nah, seperti itu Pak. Ada juga yang abdan. Abdan itu keterampilannya podo. Kira-kira satu perusahaan dia memiliki kemampuan yang sama, itu perusahaan di bidang apa Pak? Jadi tidak multidisiplin ilmu ya. Kalau di dunia kesehatan itu multidisiplin ilmu. Mungkin perawat masuk, gitu, dokter masuk, radiografer masuk, ekonomi masuk, semuanya masuk. Tapi yang sama, kemampuannya sama. Napa Pak? Kira-kira usaha apa yang itu keterampilannya podo kabeh. Nah, ini disebut dengan abdan. Ini. Nah, sekarang kemudian percampuran ini akad yang kedua adalah akad mudharabah. Mudharabah nika benten dengan musyarakah. Nek musyarakah masing-masing memberikan modal, gitu. Ya. Tapi kalau mudharabah ada namanya sahibul mal, pemilik fulus, ada namanya mudharib, pengelola. Kalau mudharabah berarti sahibul malnya seluruhnya adalah ya sing duwe duit. Aku ndek duit sakmene, tulung kowe kan pinter ngelola bisnis, misalnya peternakan, wis nyok tak kei duit kelolano. Nah, nisbah niku napa Pak? Nisbah niku rasio perbandingan apa keuntungan, ya kan? Bagi hasilnya biasanya lu yang akeh pundi Pak? Sing pemodal apa sing jalankan pengelolanya? Lebih banyak pengelola nggih. Biasanya banyak pengelola. Kalau di bank-bank begitu, kalau di bank-bank itu nisbahnya misalnya nih pemodal niku 35%. Gitu sahibul malnya, pemilik uangnya. Terus mudharibnya niku 25. Kadang nyanyangan lho Pak. Jenengan nanti ini kalau duitnya kathah nggih, nih kayak Pak Azhar Kombo nih diparani kalih pihak Bank Syariah, Pak mbok diparkir duite. Nah, niki mangke dilebetke ngene akad mudharabah. Lah ku pira? Nah, ngono nyanyangan entuk Pak. Boleh. Punten laswani. Episodenya nggih. Ini masih banyak, tapi insya Allah lain kesempatan. Contoh niku wau. Boleh Pak, nyang-nyangan. Saya mau deposito di tempat kamu, misalnya nggih. Tapi saya nisbahnya berapa? Ya biasanya 70-30 Pak. 70 nanti kami sebagai pengelola, Bapak nanti 30. Enggak mau. Nah, ngono iso Pak. Kan antara minkum. Nah, biasanya kalau bank-bank syariah, koperasi syariah itu kalau bos-bos besar ngoten niku wis ora apa-apa. Nah, ngoten Pak. Niku bisa. Nggih, ini pakainya mudharabah. Jadi memang pengelola itu porsinya nisbahnya lebih banyak. Nggih. Terus muzaraah tadi sudah sempat saya sampaikan, muzaraah itu kebun, pemilik kebun, pemilik sawah, pemilik pertanian menyerahkan kepada penggarap. Wis Kang, garapen Kang. Wis nggo modale ana pupuk, ana tetek bengek kabeh saka aku, sampean garap wae, mengko hasile dibagi. Nah, nanti tinggal kesepakatan. Musyawarah juga sama. Ini lebih sederhana dari musyawarah. Ngoten mawon ingkang saged kula aturaken, insyaallah nanti ini dasar dulu Pak.
nanti sebelum nanti kita mengkaji bagaimana bisnis Rasulullah, karena ini sangat fundamental supaya kita paham ya akad-akad di bank syariah bagaimana, koperasi bagaimana, termasuk dalam transaksi jual beli menggunakan akad apa. Maka mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.